cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret, teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret, teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham, teman-teman. Ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti, teman-teman ya. Selain ini, teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175. Ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Salam Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas salah satu saham yang enak banget buat di swing nih guys ya, mumpung harganya di bottom. Jadi bagi teman-teman yang suka nge-swing ya, yang suka swing trading saham gitu ya, nggak main-main singkat gitu ya, mainnya medium, teman-teman bisa ngikutin video ini sampai akhir. Nanti teman-teman akan dapat rekomendasi saham, salah satu saham yang bisa di swing dengan target profit yang lumayan oke, teman-teman. Nanti tontonnya sampai akhir biar teman-teman istilahnya itu masuk gitu ya, masuk di akal gitu ya, saham ini kenapa direkom. Nah, tapi bagi teman-teman yang istilahnya males mikir nih ya, mau beli saham apa buat di swing, teman-teman bisa gabung STS rekomendasi April. Nah, STS rekomendasi itu ada produk swing, teman-teman. Nah, ini yang masih jalan yaitu STS rekomendasi Maret 2024. Nah, kita ada swing, kita masukin ke tabel khusus. Jadi kalau swing itu kita nggak ada CL. Jadi kalau misalnya bulan ini nggak profit, kita akan lanjutin sampai ke bulan depan. Terus aja seperti itu sampai habis, sampai cuan gitu ya. Kalau swing modelnya kalau kita tuh seperti itu. Jadi kalau teman-teman itu pekerja offline gitu ya, yang punya kesibukan di luaran sana, yang nggak bisa mantengin layar setiap saat atau HP atau laptop gitu ya, buat mantengin chart, teman-teman bisa masuk ke STS Rekom untuk ngambil menu swingnya aja. Nah, contoh ini yaitu pegas, kita dapat TP swing 2. Ini kurang lebih sekitaran 10%, teman-teman. Lumayan, nggak ada sebulan. Ya, cuman seminggu atau 2 minggu lah kalau nggak salah si pegas nih guys. Nah, gabung aja untuk tanya, kalau mau tanya-tanya langsung japri saja teman-teman. Oke Mas Bro, saham apa? Ya, sahamnya adalah saham dari HMSP, yaitu HMSP adalah Hanjaya Mandala Sampurna. Dan adalah perusahaan yang memproduksi rokok, teman-teman ya. Di sini rokoknya merek apa nih? Sampurna Mil, Samsu, 76 itu merek ke Sampurna juga nggak ya? Ya, saya nggak ngerokok jadi saya kurang paham. Jadi teman-teman pokoknya produk Sampurna lah. Nah, itu adalah produknya si HMSP nih guys. Nah, ini termasuk lumayan laris teman-teman ya di pasaran. Kalau di sini itu rokok yang laris itu dari produknya Sampurna dan dari produknya Gudang Garam. Ya pokoknya dua itulah. GGRM dan HMSP itu di sini perang. Nggak tahu yang menang yang mana guys. Tapi kalau yang menang sih kalau daerah saya ini Ngelinting yang menang guys. Jadi orang jarang beli rokok ya, setahu saya yang di sini ya, mereka pada Ngelinting. Nggak tahu kalau di luaran sana gitu. Pokoknya tapi kalau di Indomart, Alfamart itu yang laris itu ya produknya Sampurna dan Gudang Garam gitu. Oke, kita akan lihat kenapa HMSP ini masuk rekomendasi teman-teman. Nah, yang pertama adalah kita lihat dari profitnya teman-teman. Nah, profit HMSP itu naik lumayan gede ya, dari 6,3 triliun sekarang itu 8,0. Jadi naiknya banyak teman-teman. Naiknya itu hampir 2 triliun ya. Jadi 1,7 triliun. Wow, banyak banget net profit naiknya guys. Jadi istilahnya di tahun 2022 ke 2023 itu orang banyak ngerokok gitu. Makanya profitnya naik. Dan kita lihat di sini gross profitnya naik, revenue-nya juga naik nih guys ya. Naik guys revenue-nya.
Jadi istilahnya memang penjualan rokoknya yang naik memang nih guys, bukan dari lain-lain ya. Kalau kita lihat dari sini ini bukan dari pendapatan lain-lain, memang penjualan rokoknya naik. Dan di sini profitnya juga naik. Terus kalau kita lihat di sini hutangnya turun. Jadi kalau sebuah perusahaan yang profitnya naik terus hutangnya turun, itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dividennya guys. Dividennya itu gede. Nah itu yang saya pahami ya, yang selama ini saya di Bursa Efek. Biasanya kalau saham-saham yang istilahnya itu profitnya naik tapi hutangnya naik, itu kadang-kadang dividennya itu yieldnya turun. DPR-nya bukan yield ya, DPR-nya turun. Tapi kalau perusahaan yang profitnya naik tapi hutangnya itu stuck atau malah turun, itu biasanya yieldnya naik. Kok yieldnya lagi, DPR-nya naik, yield melulu anjay. DPR-nya ya, dividen payout ratio-nya naik guys. Jadi istilahnya ini menarik. Jadi minimal kalau HMSP ini kalau kita lihat dari rasio hutangnya, DER-nya dari 0,94 sekarang tinggal 0,85, itu berarti nanti minimal yield-nya akan sama lah kayak tahun lalu. Nah, berapa yield HMSP tahun lalu teman-teman? Nah, kita lihat ya teman-teman ya, yield HMSP di tahun lalu. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, tahun lalu itu HMSP itu membagikan dividen itu 54,7. Nah, ini dibagikan di bulan 6. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, di bulan Juni. Akhir Juni dia 54,7. Nah, kita lihat di sini untuk HMSP tahun kemarin 54,7. Jadi istilahnya ini 100% dibagikan ke dividen. Wow, mantap ya tahun kemarin. Nah, kita lihat tahun kemarinnya lagi 2022 itu 63,3. Nah, di sini 61,37. Jadi istilahnya malah dibagikan semua, malah ini dikasih bonus ya, dividen super. Jadi DPR-nya di atas 100%. Ya, kita anggap 100% lah ya. Nah, kita lanjut tahun lalu. Di sini di tahun 2021 tuh 72,8. Nah, kita lihat di sini juga hampir 100%. Nah, terus tahun 2019 di sini IPS-nya 117, di sini dibagi juga 119. Jadi kalau kita lihat historis dari HMSP itu selalu membagikan semua laba, bahkan dikasih lagi nambah gitu ya, DPR-nya ditambahin nggak 100% tapi 101, 102, 103 seperti itu guys. Jadi ini yang menarik banget untuk HMSP. Saya nggak tahu kenapa sahamnya ini turun. Mungkin teman-teman pada nggak ngeh atau mungkin takut karena ada pemilu gitu guys ya. Mungkin teman-teman investor HMSP ini takut sama pengumuman pemilu besok, yang takut ada apa-apalah Indonesia, makanya mereka keluar membi seperti itu ya, yang saya pahami. Tapi nggak mungkin juga kalau teman-teman pada nggak bisa baca fundamental, nggak bisa baca laporan keuangan, nggak mungkin ya. Kalau orang-orang yang lama pasti udah tahu kalau HMSP bakal bagi dividen lebih gede dari tahun lalu gitu ya, kalau kita lihat dari laporan keuangannya. Mungkin yang paling masuk akal adalah alasannya kenapa HMSP ini malah turun setelah rilis laporan keuangannya, itu karena orang-orang yakin pada takut sama pemilu nanti, pengumuman tanggal 20 ya, takutnya nanti ada rusuh lah atau apalah seperti itu yang menyebabkan market ini crash gitu ya. Mungkin itu yang ditakutin. Tapi kalau yang saya percaya teman-teman ya, yang saya yakini gitu ya, kayaknya sih nanti tanggal 20 tuh aman-aman aja. Karena yang menang itu adalah penguasa. Jadi kalau yang menang penguasa itu kayaknya aman-aman aja, karena penguasa menguasai segalanya. Penguasa menguasai militer, penguasa menguasai kepolisian, penguasa menguasai hukum. Jadi kayaknya sih kalau ada demo-demo kecil bisa lah diatasi gitu ya sama kekuatan penguasa. Jadi kayaknya sih bakal aman-aman aja nanti di tanggal 20 sekian gitu ya, saat pengumuman presiden. Jadi kalau menurut saya sih ini saatnya ngumpulin saham kayak gini nih ya, yang jelas mau bagi dividen gede, harganya malah turun. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kalau kita asumsikan bahwa HMSP ini akan bagi dividennya 100% lagi, ini berarti dia akan bagi 69,62. Nah, kita tinggal hitung aja teman-teman ya, 69,62. Nah, dibagi harga yang sekarang 835 dikalikan 100 teman-teman. Nah, ini dividen yieldnya tuh 8,3% guys. Ini sama kayak dividen yield Astra dan jauh lebih gede daripada dividen yield 4 bank besar, BTN, BNI, Mandiri, BRI. Ini jauh lebih besar daripada bentar ada pengumuman.
Oke Mas Bro, jadi ini ada spare yang lumayan gede. Kalau kita lihat teman-teman di pembagian dividen tahun lalu dari HMSP yang di sini guys, ini harganya sempat nyentuh ke 995. Padahal dividen tahun lalu cuma 54. Nah, ini naik ke sekitaran 15% dividennya teman-teman. Naik 15% teman-teman. Jadi istilahnya ini menarik ya, karena tahun lalu aja yang dividennya cuma 50-an aja harganya sempat 900, hampir 1000 bahkan ya. Sekarang dividennya lebih gede, harusnya sih lebih menarik. Dan ini teman-teman mulai dicicil aja. Tapi kalau teman-teman masih takut nih sama kejadian politik nih tanggal 20 ya, nanti nunggu tanggal 20 aja belinya. Tapi kalau nanti takutnya guys, kalau misalnya tanggal 20 tuh aman-aman aja, HMSP udah keburu terbang. Jadi teman-teman akan dapat harga tinggi nantinya. Sayangnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sih bisa dicicil dulu untuk HMSP. Targetnya kemana nih guys ya? Kalau targetnya sih, kalau menurut saya guys, kalau yang tahun lalu di harga dividen 50 aja itu bisa sampai ke harga 1000. Nah sekarang targetnya ke 950 lah, harusnya sih bisa 950 sampai 1000. Nah harusnya sih bisa ya untuk si HMSP ini guys ya. Bisa teman-teman bisa di analisa ulang aja, masuk akal nggak nih analisa saya gitu ya. Karena kemarin juga kita analisa dari Astra juga lumayan gitu ya cuannya gitu ya guys ya. Nah ini untuk HMSP, semoga aja mirip-mirip Astra lah, sempat naik ke harga 5.400 berapa gitu kalau Astra ya kalau nggak salah ya. Oke, mungkin itu aja Mas Brin, dari kecil untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.